kami meminta kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bantu masyarakat Bogor buka kembali tambang yang berizin. Kami masyarakat Bogor siap diatur dengan ketentuan yang pemerintah provinsi jaga. Betul ya? Kami masyarakat Bogor siap menjaga lingkungan bersama-sama. Maka di hadapan Bapak Ibu sekalian, di hadapan semua rekan-rekan media, Pak Gubernur, tolong kami yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Dedi Mulyadi dan Dhani Winata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Salam. Kalau bicara pertambangan, apakah pertambangan mensejahterakan rakyat sekitar? Belajar dari kasus Rumpin, kasus Renghas Jajar dan sekitarnya, kita bisa melihat bahwa aliran uang yang puluhan miliar dalam setiap bulan dan bisa jadi ratusan miliar dalam setiap tahun ternyata tidak bisa mendongkrak ekonomi warga sekitar. Ketika baru sebentar tambang ditutup, semua orang sudah berteriak, ditagih oleh bank keliling atau bank emok. Infrastruktur di sekitar desanya hancur. Kemudian yang paling dekat kasus adalah warga yang kebetulan anggota Linmas yang mengaku hanya makan kelapa. Dia tiap hari kuli mikul batu dimuatkan ke truk. Ternyata rumahnya pun mau roboh. Padahal dia termasuk kategori aparat desa, tugasnya sebagai Linmas. Dari situlah kita belajar bahwa seringkali rakyat dijadikan ujung tombak untuk melakukan protes terhadap sebuah kegiatan. Ketika tambang ditutup, pengusaha diam. Yang maju adalah masyarakat, baik supir truk maupun kuli-kuli lainnya termasuk pedagang kecil. Pertanyaan yang berikutnya, apa yang akan dilakukan oleh Kang Dedi terhadap masyarakat sekitar yang kehilangan mata pencaharian? Solusinya sudah saya sampaikan. Direkrut menjadi tenaga di kantor dinas PU, PSDA, dan kegiatan lainnya yang tugasnya adalah membantu pembangunan infrastruktur jalan dan jangka waktunya bisa sangat lama karena kegiatan-kegiatan kebersihan, pembersihan dan pemeliharaan jalan dilakukan dalam setiap hari. Itu solusi pertama. Solusi-solusi lainnya kami sudah menyiapkan juga. Saya katakan dana untuk modal usaha bagi masyarakat. Dan berikutnya juga dana pengganti karena kehilangan mata pencaharian selama hampir 1 bulan. Dan ini menjadi concern kami. Untuk itu, tak ada kebijakan yang tanpa saya perhitungkan. Saya berpihak pada kepentingan masyarakat, saya akan berjuang dengan kepentingan rakyat, dan saya tidak mau masyarakat dijadikan ujung tombak menghadapi pemerintah yang secara konsisten menjaga lingkungan dan menjaga derajat ekonomi rakyat kecil. Mohon sabar untuk semuanya, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan skema-skema dan dalam waktu dekat akan segera direalisasikan. Lagi berdemo agar tambang segera dibuka. Dan anehnya, ini malah direspon oleh Bupati Kabupaten Bogor. Bahkan Bupati ini mengusulkan kepada KDM agar tambang dibuka kembali. Padahal menurut saya nih ya teman-teman, dampak negatif tambang itu lebih besar daripada dampak positifnya. Bolehlah misalkan dampak positifnya ada masyarakat yang terbantu karena ekonominya bergantung pada tambang. Tapi dampak negatifnya itu jauh lebih besar, menyangkut jangka panjang. Jalan cepat rusak, polusi udara di mana-mana, kemudian mengganggu masyarakat karena polusi udara, kemudian lagi bencana alam, nyawa banyak yang hilang akibat terlindas oleh mobil truk tambang, dan itu semuanya tidak ditanggung oleh pengusaha tambang. Dan kalau kita berbicara masalah adu poting, ya, banyak masyarakat itu yang mendukung kalau tambang itu ditutup daripada dibuka, 70%. Sehingga yang tidak mendukung tambang ditutup itu hanya 25%. Berarti para pendemo ini hanya mewakili 25% dari masyarakat yang mendukung tambang itu dibuka, hanya 25% saja.
Bayangkan itu 75% masyarakat dukung bahwa tambang itu ditutup. Jadi menurut saya ya, kalau KDM masalah berbicara urusan tentang alam itu tegas. Ya, itu tegas ya, mudah-mudahan gitu, tetap tegas gitu. Mudah-mudahan gitu ke depan tetap tegas. Kemarin ya Bupati Bogor ikut demo ya, demo tambang, usulan tambang ke KDM. Tapi kenapa si Dodi yang sewot ya? Nih dengerin nih videonya. Ini Dodi Permana sewot. Salut, apresiasi terhadap sikap Bupati Bogor Pak Rudi, luar biasa. Kemarin aksi besar, aksi unjuk rasa masyarakat Rumpin Cikudek. 10.000 massa datang ke kantor Bupati, dan walaupun dalam kondisi hujan mereka beraksi. Pak Rudi bareng-bareng hujan-hujanan dengan massa, dan dedikasi Pak Rudi luar biasa. Pak Rudi akan berupaya sekeras mungkin untuk segera tambangnya dibuka kembali, dan saya pikir itu dapat dilakukan. Pak Rudi bisa. Nah gitu cek aja naonnya. Baraya si Dodi ikut sewot, lauk buruk milu mijah. Ya, Bupati Bogor ikut aksi demo, ikut protes, mengusulkan agar supaya tambangnya dibuka kembali ya. Tapi si Dodi, kenapa si Dodi yang ikut sewot ya? Riuh si Dodi ya. Nah, Dodi dengerin Dodi simak tak Dodi tak, ini banjir di Bogor tak Dodi tak. Ini banjir di Bogor Dodi. Jadi saya cuma mau pesan ya, tolong bilangin ke Bupati Bogor ya, jangan ngurusin demo, jangan ngurusin tambang, tuh urusin tuh banjir tuh, bilangin tadi ke Bupati Bogor yang kemarin ikut demo ya, Pak Bupati ya, bilangin urusin tuh banjir, malu tuh, tiap bulan apa nggak punya malu? Mungkin Kang Dodi dekat dengan Bupati Bogor, bilangin malu nggak tuh ikut-ikutan ngurusin demo, tapi banjir tuh dibiarin begitu saja ya. Banjir tuh warga Bogor tuh pada teriak-teriak, malu nggak gitu ya. Jadi ya tolong ya bilangin ya ke Bupati Bogor, urusin mah banjir gitu ya. Oke ya teman-teman, di video tadi kalian bisa lihat Bupati Bogor yang tiba-tiba mendukung para penambang yang ada di Kabupaten Bogor yang sebelumnya tambangnya ini ditutup oleh Deddy Mulyadi karena ilegal, karena merusak lingkungan dan bikin kecelakaan banyak orang. Nah, saya mau ngebahas aspek politiknya nih, kenapa Bapak ini mendukung mereka. Kalian harus nonton nih biar bisa lebih paham ya. Di Indonesia teman-teman, kalau kalian mau jadi pejabat, entah itu presiden sekalipun atau bupati, kalian ini harus dapat dukungan dari 4 faksi atau 4 kelompok ini teman-teman. Yang pertama adalah kelompok agama. Agama apapun tempat kalian tinggal yang mayoritas, itu kalian harus dapat. Makanya banyak bupati itu yang sowan ke kiai dan lain-lainnya, karena dia harus dapat dukungan orang agama atau orang ahli agama atau tokoh agama. Yang kedua adalah oligarki atau perusahaan besar atau pengusaha besar. Pengusaha besar ini pasti mendukung kalian dan pasti kalian kemungkinan menangnya lebih besar karena dapat suntikan dana dari dia. Yang ketiga adalah angkatan bersenjata. Ini kalian tahu lah, saya nggak usah jelasin ya. Dan yang terakhir adalah ormas non agama ya. Nah teman-teman, Bapak Bupati ini pasti mau gak mau harus mendukung para penambang, karena di belakang penambang ini ada pengusaha. Di belakang penambang ini banyak ormas yang bersatu yang menuntut Bupati ini harus mendukung mereka untuk kepentingan mereka juga gitu. Saya nggak bilang ini salah atau benar, tapi itu realita politik kita yang harus kalian pahamin. 4 ini yang menentukan jalannya politik kita ya. Ormas, agama, angkatan bersenjata, dan perusahaan atau oligarki. Kalau kewenangannya ada di pemerintah Kabupaten Bogor, nggak perlu nunggu besok, nggak perlu nunggu lusa, hari ini pun bisa. Udahlah Pak Bupati, jangan cari panggung ya. Jadi seolah-olah pernyataan Bapak ini menyalahkan apa kebijakan Kang Deddy Mulyadi, keputusan Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Seolah-olah nih Provinsi Jawa Barat ini nggak ada kepedulian terhadap warga gitu. Justru apa yang dilakukan sama Kang Deddy Mulyadi adalah bentuk kepedulian dan perhatian, ingin menata ya kan, ingin menata, ingin mengkonsep kembali penataan ruang di daerah Bogor, yaitu Rumpin, Parung, dan Cigudeg, yang dimana akibat tambang tersebut kan kemarin juga terjadi banjir seperti itu. Nanti kalau udah terjadi bencana alam, siapa yang mau tanggung jawab? Apakah
pengusaha-pengusaha tambang itu akan bertanggung jawab dengan terjadinya bencana alam? Kan enggak juga, mereka hanya mencari keuntungan aja tuh Pak ya. Itu oke lah kalau begitu ya, Bapak mintalah kepada gubernur untuk dibuka kembali, tetapi dengan satu syarat, kalau misalkan terjadi kerusakan alam, bencana alam yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat, Bapak sendiri dan pengusaha tambang lah yang bertanggung jawab ya.